Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar? Baik, Pak. Udah siap belajar belum? Siap, Pak. Siap. Pelajaran apa semua hari ini? Bahasa Indonesia. Ingat berarti ya. Ingat, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita mulai belajar, mungkin Bapak akan cek hadiran dulu ya. Iya, Pak. Tanggal berapa ini? Tanggal 13. Tanggal 13. 11 Desember, Pak. 12 apa itu? Muslinar, Hadir, Pak. Nanda Kasabila, Hadir, Pak. Dimas Andi, Ada Pak. Dewa Ayu, Hadir, Pak. Yusuf Ridho. Tidak hadir, Tidak hadir, Pak. Pak. Mana? Apa Pak? Rapat, Pak. Rapat apa ini benar? Rapat tapi nggak izin, Pak. Ya, nggak ada yang izin. Besok kalau misalnya ada kegiatan itu izin dulu ya. Iya, Pak. Baik. Udah siap belajar semua? Siap, Pak. Oke, sebelum kita mulai belajar dengan lebih dalam, mungkin ketua kelas boleh nih dipimpin dulu untuk berdoa supaya pembelajaran kita berkah dan bermanfaat. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa mulai kepada percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot, menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya udah pernah dengar atau tahu apa itu teks anekdot? Silakan katakan. Silakan Dewa. Seingat saya ya, Pak, kalau salah jangan dimarahin, Pak. Enggak apa. Ini Teks belajar. anekdot itu adalah teks yang berisi apa ya? Yang tujuannya itu untuk menghibur, isinya itu Ya. bakal lucu, Pak. Benar Baik, itu sekali. yang saya. Ya. Benar apa yang dikatakan Dewa? Lainnya ada? Oke, mungkin yang belum tahu nanti kita bisa diperhatikan ya kita akan belajar di sini. Nah ini pada pengantar. Jadi untuk pengertian teks anekdot sendiri yaitu cerita pendek yang lucu dan menarik yang seringkali menggambarkan realitas sosial. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Ini disimak ya teman-teman semua ya. Nanti Bapak di akhir akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, di sini ada strukturnya. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan kelima ada koda. Mungkin boleh dibantu baca Bapak ya? Saya, Pak. Silakan, biar kalian juga akan lebih paham. Yang pertama abstrak, itu pengantar singkat yang menunjukkan gambaran awal sebuah cerita. Yang kedua orientasi, yaitu bagian yang memperkenalkan latar tokoh dan awal situasi. Yang ketiga krisis, yaitu masalah atau konflik utama dalam cerita yang menimbulkan ketegangan. Yang keempat reaksi, yaitu penyelesaian atau tanggapan terhadap krisis. Dan yang terakhir koda, yaitu penutupan cerita yang mengandung makna atau pelajaran. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya Kristina. Jadi di struktur teks anekdot ini ada 5 yang namanya boleh diingat. Yang pertama ada apa? Kedua ada Orientasi, krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima. koda. Oke, insya Allah semua pada paham ya. Lanjut, ini tadi udah kita bahas struktur. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, penggunaan konjungsi temporal. Contohnya di dalam teks anekdot itu biasanya terdapat kata-kata kemudian, lalu, dan setelah itu. Lalu yang kedua ada kalimat retoris. Contohnya kalimat yang ini. Contohnya ada apakah ini adil? Nah itu masuk ke dalam kalimat retoris. Yang ketiga ada kalimat pertanyaan. Pertanyaan itu memancing perhatian pembaca. Dan yang keempat penggunaan gaya bahasa seperti sarkasme, ironi, dan metafora. Mohon didengar ya teman-teman. Nanti ini tugasnya berat ya di sini. Kalian harus bisa menjawab. Oke, di sini ada kalimat di dalam teks anekdot. Nah di sini pertama ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, dan ada koda. Tadi kan kita udah bahas ini strukturnya. Nah, tapi di struktur itu ada contohnya. Mungkin akan Bapak bacakan yang pertama ya, abstrak. Nah ini biasanya di awal cerita. Nah ini contohnya seperti ini. Suatu hari
ada seorang guru yang cerdas. Itu kan biasanya hal seperti ini kan memperkenalkan tokoh biasanya di awal cerita ya, teman-teman. Lalu yang kedua ada orientasi. Di sekolah tersebut, murid-murid selalu ingat dan tahu segalanya. Lalu yang ketiga ada krisis. Ini contohnya seperti kalimat sampai suatu saat seorang murid bertanya hal yang sulit. Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi ini seperti tanggapan dari seseorang di dalam teks tersebut. Seperti sang guru menjawab dengan santai, lalu reaksinya seperti kalau kalian pernah baca pasti kan ini ya, contohnya ada sang guru menjawab santai, lalu sampai tiba-tiba sang guru marah, itu kan termasuk dari reaksi, teman-teman. Lalu yang terakhir ada koda. Dalam kalimatnya akhirnya semua tertawa dari kesalahan logika mereka. Lanjut. Nah, ini analisis kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama itu ada pemilihan kata, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada gaya bahasa. Mungkin boleh dibantu baca. Anda sekarang. Analisis kebahasaan dalam teks anekdot itu ada tiga. Yang pertama, pilihan kata biasanya ringan, sehari-hari dan terkadang mengandung sindiran. Yang kedua, itu struktur kalimat bervariasi mulai dari kalimat pendek hingga panjang. Dan yang ketiga itu gaya bahasa, dominasi humor dan sindiran untuk menyampaikan pesan. Oke, baik. Nah, jadi analisis bahasa jadi ada tiga yang perlu dianalisis. Yang pertama ada pilihan kata, lalu yang kedua ada struktur kalimat, yang ketiga ada gaya bahasa. Good. Fungsi sosial teks anekdot. Nah, teks anekdot juga ini ada fungsinya, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ada tiga fungsi dari teks anekdot. Yang pertama menghibur, yang kedua mengkritik, yang ketiga memberi pelajaran. Nah, biasanya itu teks anekdot ini ditujukan untuk menghibur para pendengar atau pembacanya gitu, supaya lebih menghibur. Lalu yang kedua ada mengkritik. Ada mengkritik. Teks anekdot ini bisa juga untuk mengkritik, teman-teman. Salah satunya yang sering kritik itu adalah pemerintah. Lalu yang ketiga memberi pelajaran. Nah, di dalam teks anekdot juga nih biasanya bisa berisi tentang pelajaran-pelajaran hidup yang dapat diambil hikmahnya. Lalu, nah ini tadi seperti yang Bapak bilang di awal. Ayo teman-teman harap dibaca dan dilihat. Seperti Bapak bilang di awal tadi, kan Bapak akan memberi tugas ya. Ini tugasnya. Silakan Dimas dibaca. Untuk pelatihan tugasnya itu analisislah teks anekdot berikut dan temukan struktur serta gaya bahasanya. Jadi nanti setelah ini kan Bapak kasih kalian satu teks anekdot dan kalian analisis. Masing-masing orang itu berbeda ya teksnya. Jadi mungkin pakai waktu bilang tadi sulit. Kalau sama kan mungkin kalian bisa contohkan kan. Iya. Jadi berbeda. Jadi satu orang harus mencari yang berbeda. Oke. Lalu yang terakhir ada penutup. Di sini kesimpulannya itu. Jadi teks anekdot itu teks yang memiliki struktur kebahasaan khusus. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang teks anekdot? Saya mau bertanya untuk tugasnya. Jadi tugasnya itu PR ya? PR dikumpul pekan depan di pertemuan selanjutnya. Itu kumpulan kalau ya Pak? Tulis tangan di kertas. Kertas ya, Iya, coba. tulis di kumpul di kelas sih Pak. Besok pertemuan. Iya, pertemuan depan. Gimana sih pertanyaannya? Kenapa nggak diketik aja? Kalian maunya ketika ditulis? Ketik. Oke, boleh ketik aja. Alhamdulillah. Dikumpul nanti di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Di sini tadi belajar apa? Bentuk Word apa PDF, Pak? PDF. Biar bapak udah mempromosinya. Baik, Pak. Lalu mungkin itulah tadi teman-teman semua pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan. Ini wajib ya, satu orang menunjuk tangan. Kalau nggak ada yang tunjuk nanti bapak tunjuk. Ya, kesimpulan dari ini. Mungkin bapak bisa bantu ya.
ada beberapa gambaran. Simpulkan ya. Oke, silakan. Baik Pak, saya Dewa Ayu izin menyimpulkan terkait materi pembelajaran hari ini. Hari ini itu belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot itu adalah teks yang berisikan sebuah sindiran untuk pelajaran dan juga hal-hal lucu yang menarik yang berguna untuk menghibur para pembacanya. Betul. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang kelima modal. Baik, itu yang dapat saya simpulkan Pak. Maaf kalau ada salah kata. Kasih tuan dulu Dewa itu. Baik teman-teman, setelah tadi mungkin sudah disimpulkan juga. Kita udah dari awal sudah membahas tentang materi, lalu membahas tentang contohnya, lalu juga udah disimpulkan dan sudah Bapak kasih tugas juga. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Mungkin untuk ketua kelas silakan untuk menutup pelajaran hari ini. Tidak berdoa. Oke Bapak, saya menghormati kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa membaca oleh dosen masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Iya, Bapak. Hati-hati Untuk Pak. tangannya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dan oke. Ya. Bukan. Ini kan siapa? Dua. Kita sudah. Matiin Gus. Mati ini. Ada apa ini? Itu baterainya siapa? Iya. Nggak tahu. Nggak Nggak mungkin. tahu. Otomatis mati. Itu yang mungkin. Bapak Agus. Ya, yuk. Ya. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Mademeri Sintia dengan nomor NPM 2213041060. Saya di sini akan menjadi observer lisan dari saudara Fadli Agus Firmansyah yang telah mempraktikkan keterampilan pembelajaran ke-7 yaitu keterampilan bertanya. Saudara Fadli Agus sudah mempraktikkan keterampilan ke-7 ini dengan sangat baik. Di antaranya, Saudara Fadli Agus sudah memberikan pertanyaan yang jelas dan singkat, memberikan acuan, memberikan giliran kepada setiap siswa untuk menjawab pertanyaan, memberikan waktu berpikir kepada siswa untuk memikirkan jawaban, memberikan tuntunan kepada siswa yang masih menjawab soal dengan salah, memusatkan perhatian siswa kepada guru agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan efektif dan menyebarkan pertanyaan kepada semua siswa sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Saudara Agus sebagai guru juga sudah mengatur urutan pertanyaan sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kedua, sudah menggunakan pertanyaan yang lumayan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menjadikan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai alat untuk berinteraksi dengan siswa sehingga terciptalah kegiatan pembelajaran yang kondusif dan nyaman di lingkungan kelas atau di dalam kelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai observer lisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.